mengucapkan salam untuk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kasih dan setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita ada di tempat ini, kita sehat, kita bisa bertemu dengan saudara-saudari seiman kita untuk sebentar bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Sebelum kita akan menaikkan satu pujian, kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk boleh siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang dahsyat. Dia pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia Allah yang tetap sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita renungkan kebaikan Tuhan sembari kita menaikkan pujian ini bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saya
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang, apapun yang terjadi dalam hidup kami tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan iman katakan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian, pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah dengan pujian Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. Praise Him forever.
Him, all creature here below. Praise Him above, yeah, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Kita tundukkan kepala kita bersama, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam hari lepas hari, kami seringkali melakukan kesalahan, dosa di dalam perkataan, pikiran kami, bahkan tindakan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami mau memohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya pengampunan daripada Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami beriman, Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau mampu mengampuni setiap kami yang datang dengan penuh kesungguhan dan kerinduan hati yang mendalam kepada Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara sebentar lagi melalui hamba-Nya. Kiranya Tuhan terus menolong ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Pengampunan telah tersedia bagi kami dan kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan naikkan pujian teramat baik. Dan kita datang menyembah Tuhan dalam kemegahan Tuhan. Membawa hati kita, hidup kita. Kita mau akui bahwa Tuhan Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ayo datang kepada Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Bapak Ibu Saudara boleh angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku atas kebaikan-Mu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan kita yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Untuk kaum wanita, waktu dan kesempatan saya persilahkan.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu. Bapak Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Tuhan,
tak satu pun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bapa, terlalu berat Tuhan untuk kami mengakuinya. Karena setiap kali ketika kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kami murung, kami meninggalkan-Mu Tuhan. Oh Bapa, ampuni kami. Paulus telah memberikan contoh kepada kami. Apapun yang harus dialaminya, ia tidak meninggalkan Engkau. Tuntun kami Tuhan, saat kami menghadapi hidup yang tidak seperti yang baik-baik saja. Biarlah kami tidak meninggalkan Engkau, tetap berpegang padamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami baca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Mari Tuhan tolong, biar Roh Kudus memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan berkat daripada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Menderita, tapi tetap menghibur. Ini akan kita bahas sebentar. Sebelumnya, jika nanti suara saya mengecil, tolong angkat tangan supaya saya bisa keraskan sedikit suaranya. Menderita masih bisa menghibur. Apakah ada orang yang seperti itu? Apakah saudara seperti itu? Jawab. Jawab. Sulit. Sulit. Mungkin satu di antara 1000. Mungkin kita belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Kalaupun pernah, itu sudah sangat lama. Dan hanya satu orang saja. Sangat jarang kita menemukannya. Orang itu orang yang langka kalau ada. Kalau kita menemukannya, harus diabadikan. Benarkah jawaban itu? Apa yang saya jawab barusan benar? Saya katakan salah. Apa yang saya jawab itu tadi salah. Kita salah besar dengan mengatakan orang seperti itu, yaitu orang
yang masih bisa menghibur orang lain pada saat dia menderita. Kita tidak boleh bilang itu langka, sulit didapatkan. Itu salah. Mari kita baca. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus. 2 Korintus 1. Dua Korintus 1. Mulai dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tolong pintu yang di sana ditutup, yang di belakang sana. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu yang turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Baca, ulang, renungkan, maka kita akan berbahagia. Terpujilah Allah. Itu ditulis di dalam ayat yang ketiga. Terpujilah Allah. Saudara-saudara, kata ini suatu yang perlu kita perhatikan. Bukan karena kita memuji Allah, maka Ia terpuji. Bukan karena kita membesarkan Dia, Dia terpuji. Dia terpuji tanpa kita memuji Allah. Allah sudah terpuji. Perhatikan ini. Jangan saudara pikir, mari kita nyanyi buat Tuhan.
supaya Tuhan terpuji. Tidak. Dia terpuji, sudah terpuji sebelum kita memuji Dia. Dia Allah yang terpuji. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang diutus Bapa untuk menebus kita. Untuk menebus manusia yang nista dari dosa, dari kutuk dosa yang sangat hina. Dengan berkorban atas perintah Bapa, mati di atas kayu salib, membayar hutang dosa kita, dan yang tidak dapat kita menebusnya. Saudara, coba perhatikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam dan Hawa. Aku telanjang, kami malu. Takut bertemu dengan Tuhan. Dan Allah berkata, Adam, di manakah kamu? Adam, di manakah kamu? Kami di sini. Kami telanjang. Kami malu. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah kau makan buah yang kularang? Perempuan ini, yang di sebelahku, yang minta aku makannya. Saudara, tahu apa yang terjadi pada saat itu? Allah melihat semua. Terjadi percakapan antara Tuhan, antara Allah dengan Adam dan juga dengan Hawa dan juga dengan si ular. Allah melihat manusia telanjang. Manusia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun. Dan itu tidak layak. Terpujilah Bapa Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Bapa yang penuh belas kasihan. Ketika melihat ketelanjangan, melihat Adam dan Hawa telanjang, mencoba menutup dirinya tetapi tidak mampu, belas kasihan Allah langsung terjadi tanpa bicara, tanpa ngomong ini itu, langsung bertindak. Inilah belas kasihan Allah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah bertindak dulu sebelum kita bicara. Sebelum kita meminta, Dia sudah melakukannya. Dia Allah yang berbelas kasihan. Tuhan tidak tega melihat Adam dan Hawa telanjang. Langsung dibuatkannya pakaian dari kulit binatang. Itu lebih layak. Karena belas kasihannya yang tanpa bicara langsung dilakukan. Kita mempunyai Bapa yang penuh belas kasihan. Penuh dengan penghiburan. Sumber segala penghiburan. Itulah Bapa kita. Allah langsung menghibur kepada Adam dan Hawa. Adam diberitahukan. Kepada Hawa ditunjukkan. Ular itu nanti akan kau remukkan kepalanya. Dan kau akan dipatuk tumitnya. Disinilah ada kebahagiaan daripada Tuhan dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Ada kemurahan,
ada penghiburan. Jangan takut, nanti ini akan terjadi. Engkau akan menang atas si ular itu. Memang tidak langsung terjadi, tetapi itu sedang berjalan, sedang berlangsung. Saudara, kita jangan minta langsung dari Tuhan. Tuhan sudah tahu kapan itu harus berjalan, kapan itu harus diberikan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan adalah sumber segala penghiburan, menghibur kita. Apakah kita butuh penghiburan? Penghiburan apa? Tuhan, hatiku pedih, hatiku sakit. Karena ada orang yang mencela aku. Aku dicela. Oleh siapa? Itu loh kekasihku. Itu loh orang yang sangat aku sayangi. Tuhan yang berbelas kasihan memberikan penghiburan kepada kita. Kita butuh penghiburan yang dari Tuhan langsung. Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh penghiburan, mengaruniakan anaknya menjadi manusia. Di sini saudara tahu kenapa Allah harus menjadi manusia. Ini penting saudara perhatikan. Allah menjadi manusia karena Allah harus menebus manusia. Bukan Allah, tapi manusia yang harus ditebus. Allah harus merendahkan diri dari keadaan yang paling tinggi, keadaan yang terhormat. Harus merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Coba saudara pernah lihat kambing di jalan? Pernah lihat kambing di jalan? Sekarang jarang kita lihat kambing, tetapi banyak kambing di jalan. Kadang-kadang kalau lewat ke jalan, kambing itu tidak tahu lihat-lihat kiri kanan, langsung terobos. Ya. Kemudian kita ambil, kambing, ini bahaya jalan raya, jangan nyebrang-nyebrang, nanti kamu harus di pinggir. Diberitahu berkali-kali, kesana lagi, kesana lagi. Kenapa? Kambing itu selalu tidak menurut apa yang kita katakan. Tahu kenapa? Si kambing ini kok bandel amat sih? Tidak mau ngikuti apa yang diajarkan. Diberitahu, ini bahaya, banyak mobil, kalau kena mati kamu. Si kambing tidak mengerti bahasa kita. Si kambing tidak tahu apa yang kita katakan. Kita harus berpikir, bagaimana cara untuk bicara dengan kambing ini. Kalau kita mau bicara dengan kambing dan kita dimengerti oleh si kambing, kita harus menjelma menjadi kambing. Setelah kita jadi kambing, kita akan bicara kepada kambing-kambing itu. Mbe, 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 mbe. Mbe, 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 mbe. Si mbe itu jawab, mbe, 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 mbe. Oh, mbe, 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 gitu. Ya. Langsung si kambing ngerti. Kenapa? Karena kita sudah menjadi kambing. Ikut dengan si mbe itu. Dengan bahasanya. Dengan segala sesuatunya. Oh, baru mengerti. Jadi si kambing ini tidak ke jalan lagi. Kenapa? Karena diberitahu, diselamatkan dengan bahasanya sendiri. Dengan cara dari si mbe itu sendiri. Kita tidak bisa memberitahukan, itu bahaya. Tidak ngerti. Hanya harus kita jadi kambing, baru kita bisa menyelamatkan dia. Demikian dengan Allah. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Yang diselamatkan adalah manusia. Allah harus merendahkan dirinya. Allah yang berbelas kasihan.
Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, harus menjelma menjadi manusia supaya bisa menebus manusia. Tetapi manusia yang tidak berdosa. Inilah sebabnya kita dapat melihat Allah yang berbelas kasihan ini mengaruniakan Yesus, Putra yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Ya. Allah yang jadi manusia, 100% manusia, tetapi dia Allah 100%. Karena dia menjelma menjadi manusia, dia bukan lahir karena laki dan perempuan, tetapi dari Roh Kudus, dari Roh Allah, maka manusia bisa diselamatkan. Karena manusia yang harus ditolong, Yesus menjadi manusia. Itu adalah belas kasihan, itu adalah kemurahan Tuhan. Nah, belas kasihan itu ada pada kita, kemurahan dan penghiburan itu ada pada kita. Dan inilah yang dipakai oleh Paulus, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Oleh karena itu saudara, Paulus, murid-murid Tuhan, sanggup untuk menghibur jemaat, menghibur orang-orang. Dengan apa? Dengan penghiburan yang datang dari Tuhan sendiri. Padahal Paulus menderita luar biasa. Sangat menderita. Kita lompat dulu ke ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tahu saudara apa yang terjadi dengan Paulus dan teman-temannya? Ketika mereka berada di Asia Kecil, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, surat Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-25 kita dapat melihat ada penderitaan yang luar biasa ketika memberitakan Injil. Paulus ditangkap. Kenapa? Persoalannya sepele. Masuk ke kota itu, ada seorang lumpuh, tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, hanya duduk. Dan Paulus tanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Berdirilah dalam nama Yesus dan berjalan. Orang ini bangkit. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang melihat semua, wah ini dewa turun dari langit. Dewa turun dari langit. Paulus dan Barnabas. Paulus disebut Hermes. Barnabas disebut Zeus. Semua melihat ini, ada dewa dari langit turun. Kepala daripada rumah Baal, rumah penyembahan mereka, Dewi Artemis. Apa yang terjadi? Mereka langsung kepala itu bawa 2 ekor lembu. Lembu yang hebat, besar-besar. Dipersembahkan di depan. Supaya apa? Ada dewa datang. Dipersembahkan. Waduh, ada bawa bunga, bawa segala, ada persembahan-persembahan. Mereka sujud kepada Paulus dan juga Barnabas. Pada saat itu Barnabas dan Paulus langsung merobek jubahnya.
Kami manusia biasa. Jangan menyembah kami. Allah lah yang harus disembah. Pada saat itu, orang-orang tidak bisa untuk diberitahukan. Nah, kesempatan ini dipakai dengan baik oleh orang-orang Yahudi yang antikristus. Orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi ini langsung datang memakai kesempatan ini, langsung membuat onar di sana, mempengaruhi orang-orang Yunani dan juga beberapa orang yang sudah percaya. Dipengaruhi. Akibatnya apa? Orang-orang Yahudi bilang, lempari batu. Ini pembohong besar. Langsung Paulus dan Barnabas dilempari batu. Orang yang dilempari batu biasanya langsung mati. Karena batu yang dilempar bukan batu kecil. Banyak yang melempar. Dan kemudian mereka diseret keluar kota. Disangka mereka sudah mati. Disangka mereka Paulus dan Barnabas ini sudah mati. Tetapi ketika murid-muridnya datang menghampirinya, dia bangkit, dia bangun. Ayo, mari kita pergi. Ini yang dialami oleh Paulus. Ini yang dialami penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Memberitakan kabar keselamatan. Memberitakan kabar supaya manusia ditebus dari dosanya. Supaya diselamatkan. Tetapi harus menderita. Mengalami hampir mati. Ini yang dialami oleh Paulus dan Barnabas. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Saudara tahu, ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, itu tidak mudah. Kesengsaraan mengikuti, masalah mengikuti dia. Ada persoalan yang tidak mudah. Seringkali orang bilang, kalau kita mau melayani Tuhan, mau membawa orang pada Kristus, gampang. Itu gampang sekali. Pokoknya ada duit. Banyak orang yang punya uang. Bagi-bagikan. Membeli sembako, bagi-bagi kemana-mana. Disangkanya memberikan bantuan sosial sama dengan menginjil. Tidak. Ini beda besar. Janganlah menginjil dengan bersamaan dengan sembako. Bukan bagian sosial. Beritakan Injil, beritakan Injil. Meskipun harus menderita. Jangan menunggu punya uang untuk memberitakan Injil. Memang saudara butuh dana untuk pergi. Untuk dapat hidup. Itu dibutuhkan. Tetapi tidak untuk dibagi-bagi sebagai daya tarik untuk percaya kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita memberitakan Injil, bukan dengan sembako. Tapi berikanlah Injil, beritakanlah dengan benar. Memang tidak mudah. Pernah saudara, seorang teman di Bandung, dia memberitakan Injil. Saya sebut namanya, dia Pak Simamora. Dia orang Batak. Memberitakan Injil kepada orang Sunda. Bukan pakai sembako. Layani. Dilayani. Mudah? Tidak. Banyak yang didapatkan? Tidak. Hanya sedikit. Hanya beberapa orang yang bertobat. Tahu saudara apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini bertobat, percaya Yesus, orang-orang ini
dikucilkan dari lingkungannya, harus diusir keluar dari desa tempat dia tinggal. Ini sesuatu yang tidak mudah. Bapak ini waktu belum percaya pada Tuhan, punya peternakan ayam petelur. Ayam petelur ini kandangnya dari kayu. Ya. Nah, ketika Bapak ini bertobat, percaya kepada Yesus, apakah hidupnya baik? Tidak. Susah hidupnya. Tambah berat. Apa yang dilakukan? Karena tetangga-tetangga tidak suka Bapak ini percaya kepada Tuhan. Dia suruh anak-anak bawa kayu, itu kandang ayam dilewati, tek 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 tek, terus keliling begitu. Si ayam mabok, si ayam stres, tidak bertelur, habis, usahanya habis. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita yang menjadi pengabar Injil, apa ya sudah datang pada Tuhan, nanti Tuhan tolong. Tidak seperti itu. Ini kita membawa jiwa, kita pelihara jiwa. Kemudian Bapak ini punya empang, yaitu kolam ikan. Ikannya diendrin, mati semua. Bapak ini datang kepada Pak Simamor, Pak, ayam kami habis. Ikan kami mati semua. Karena kami percaya kepada Yesus. Apa yang harus kami perbuat? Kami diusir dari desa. Kemana kami harus pergi? Ketika kita melayani, siapkah kita juga melayani seterusnya? Jangan saudara pikir sudah melayani selesai, ya dan amin beres. Tidak. Masih ada yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Bapak ini membawa satu keluarga ini ke rumahnya. Rumahnya tidak besar. Tinggal bersama-sama. Pak Simamora biasa di kota. Dia kepala sekolah SMA. Dan orang-orang yang bertobat. Ini adalah orang desa. Kehidupan desa sekarang dibawa ke kota. Dibimbing, ayo tinggal sama-sama. Orang ini biasanya kalau pakai sikat gigi mungkin nggak tahu caranya bagaimana. Nah, di kamar mandinya Pak Simamora, mandi bersama-sama di situ, satu kamar mandi. Ada sikat gigi. Sikat gigi Pak Simamora, bapak, ibu, anak-anaknya satu-satu sendiri. Dipakai oleh siapa? Orang-orang yang baru bertobat ini. Karena mereka belum pernah biasa pakai sikat gigi. Pakai sikat giginya, sabunnya dipakai, anduknya dipakai. Relakah kita? Bisakah kita seperti itu? Sampai hatikah kita lihat itu? Di sini Pak Simamora bilang, ayo, mari kita terus belajar. Dididik kembali si Bapak ini untuk menjadi orang yang mengerti aturan, mengerti cara hidup. Jadi saudara, kita tidak begitu saja membawa seorang pada Kristus. Selesai? Tidak. Kita perlu membimbing dari saat ke saat. Ada penderitaan. Layani. Beri penghiburan. Beri jalan keluar. Saudara, jangan berpikir sisi baik dari memberitakan Injil itu
selesai begitu saja, tidak. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kami membangun pos-pos. Kami harus memperhatikan. Dan sampai saat ini kami bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Pak Suhepdi di desanya, di tempat pelayanannya, masih tetap menolong jemaat-jemaat yang tidak mampu. Dibantu. Ya, masih dibantu. Kita bersyukur untuk itu. Semua yang dipos lakukan seperti itu. Ya. Menghibur, meskipun menderita, tetap menghibur. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, Paulus ketika memberitakan Injil, dia didera, hampir mati. Tadi yang kita nyanyikan, tadi alat nyanyian itu sebetulnya dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23-25. Itu di situ dituliskan. Bagaimana kalian Paulus menderita, karam kapal, dilempari batu, masuk penjara, didera, hampir mati, tetapi tidak lagi berharap pada dirinya. Tidak berharap pada dirinya lagi. Disangka dia sudah tidak ada, tetapi masih hidup. Saudara, pelayanan Tuhan bukan asal, bukan sesuatu yang biasa, tetapi betul-betul suatu yang perlu difahami dan kita perlu mengalaminya. Kalau kita sekarang hidup, punya cukup Tuhan berikan, mari kita bantu. Mari kita bersama-sama meringankan mereka yang menderita. Banyak orang menderita saat ini. Sampai di mana kita sudah membantu di sana. Menghibur. Mungkin kita bilang, saya juga belum cukup. Saya masih kurang. Tetapi di dalam kekurangan kita, kita masih bisa memberi. Di dalam kekurangan kita bisa ikut penderitaan orang lain. Masih menghibur orang lain. Mari saudara, jangan berhenti menghibur orang yang sedang menderita, yang sedang dalam keadaan kesulitan. Kita perlu untuk membantunya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Jangan menaruh harapan pada diri sendiri bahwa kita kuat. Kita tidak kuat. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Jadi pelayan-pelayan Tuhan perlu didoakan. Yang memberitakan Injil perlu didoakan. Kita yang mau bersama-sama melayani Tuhan perlu didoakan. Ingat, pelayanan kita di sini yang memuji Tuhan, bawa WL segala, main musik, itu adalah untuk Tuhan. Bukan hanya kemahiran saja, tetapi perlu doa.
Perlu doa. Ibu-ibu bisa menyanyi untuk Tuhan. Bagus. Bukan hanya sekedar latihan suara. Tetapi itu karena doa. Doa itulah yang menjadi kekuatan pelayanan kita. Bukan karena kemampuan. Bukan karena kita hebat, kita bisa. Tetapi karena doa yang bersama-sama kita panjatkan. Itu menjadi kekuatan kita. Sehingga kita bisa menghibur mereka yang dalam kesusahan. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau sadarkan kami Tuhan. Supaya kami tahu. Supaya kami mengerti. Supaya kami mau melakukannya. Supaya kami Tuhan sigap. Segera. Tidak tunggu. Sekalipun belum mampu, sekalipun belum mempunyai segala sesuatu, tapi kami mau ikut serta di dalam memberitakan Injil. Sekalipun kita akan masuk di dalam kesengsaraan, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak mudah, tapi Tuhan akan menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu mengajar kepada kami. Supaya kami boleh menghibur saudara kami yang sedang menderita. Supaya Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan yang dijalankan. Tuhan yang makasih, terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu, atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Terimalah persembahan apa yang kami berikan Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian Jalan Bersama Yesus Selalu Manisi. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus, manise, selalu manise. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manise, selalu manise. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, selalu manise. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus, manise, selalu manise. Tuhan Yesus, manise,
dipersilakan kami berdiri. Mari kita berdoa bersyafaat. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga, setiap individu yang Kau panggil dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami sakit jasmani maupun rohani, yang mempunyai pergumulan Tuhan untuk pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau memberikan kesembuhan dan jalan keluar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, khususnya untuk pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Engkau juga memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana alam Tuhan di negara ini Tuhan. Engkau memberikan ketabahan, kekuatan Tuhan, pengharapan Tuhan. Kiranya mereka dapat melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Semua doa ini Tuhan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dalam kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, doa teduh.